Welcome to EduPods. Let's talk, inspire you here. Halo teman-teman EduPods semuanya, selamat datang di episode ke-7. Gimana kabarnya nih? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Apalagi belakangan ini cuaca di kota Bandung lagi kurang bersahabat. Jadi jaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan banyak minum air putih. Sebelum lanjut, perkenalkan saya Gianita Aulia Zahra dari Program Studi Pendidikan Manajemen Perkantoran Angkatan 2024 yang bakal nemenin teman-teman semua di episode kali ini. Seneng banget akhirnya bisa kembali hadir menyapa teman-teman semua. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas suatu tema yang sangat dekat dengan kita, yaitu inklusivitas pendidikan ketika mimpi tak lagi ditentukan oleh kondisi ekonomi. Dan yang lebih spesialnya lagi nih teman-teman, kita kedatangan satu sosok yang penuh inspiratif, seorang duta pendidikan, yaitu Kang Kurnia. Halo Kang Kurnia. Halo Teh Gia. Gimana kabarnya akhir-akhir ini Kang? Alhamdulillah baik banget Teh Gia. Saya sangat berbangga hati, sangat senang diundang gitu ya untuk menjadi speaker di podcast pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Teh Gia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sendiri pun juga baik Kang. Alhamdulillah. Nah, senang banget ya Akang bisa hadir hari ini. Dan sebelum kita masuk ke inti pembahasan nih Kang, boleh nggak Akang ceritain sedikit gitu latar belakang Akang sebagai duta pendidikan? Oke, baik Teh Gia, mungkin izin langsung sambil memperkenalkan diri kali ya Teh. Boleh, silakan Kang. Baik, halo semuanya, perkenalkan aku Kurnia. Aku merupakan seorang duta pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang mana pada saat ini saya masih berkuliah di kampus yang sama dengan Teh Gia ya, di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, duta pendidikan Provinsi Jawa Barat merupakan sebuah organisasi gitu ya, yang memang atau sebuah kompetisi yang memang mengumpulkan para generasi muda yang ingin berpartisipasi khususnya di dunia pendidikan Provinsi Jawa Barat. Ini sangat bersinggungan, mungkin sangat berkaitan erat dengan tema pada podcast kali ini atau yang mana mengenai inklusiviti pendidikan. Di Duta Pendidikan Provinsi Jawa Barat juga ada program yang namanya inklusiviti. Kita itu menggagas sebuah sistem pendidikan yang memang merata untuk disabilitas ataupun untuk kondisi-kondisi sosial atau ekonomi yang memang dikatakan kurang. Mungkin seperti itu Teh Gia. Oke Kang, sangat membanggakan sekali ya Kang. Kalau kita lihat sekarang ya Kang, kondisi pendidikan di Indonesia itu bisa dilihat dari dua sisi. Yaitu satu sisi ada anak-anak yang bisa mendapatkan akses yang lengkap, tapi di sisi lain juga ada anak-anak yang masih kesulitan. Nah, dari sudut pandang Akang nih sebagai duta pendidikan, gimana sih kondisi pendidikan kita sekarang, terutama terkait kesenjangan antara yang mampu dan juga kurang mampu? Baik, mungkin saya setuju ya Teh, yang mana pada kali ini gitu ya, di Indonesia ini pendidikan memang bisa dikatakan ada dua sisi, yang mana ada sisi ekonomi yang mampu dan ada satu sisi juga ekonomi yang kurang ya Teh. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya pendidikan di Indonesia itu sebetulnya belum inklusif Teh. Jadi masih setengah-setengah gitu ya, intinya masih setengah inklusif, setengah juga enggak gitu. Yang mana kalau menurut saya tuh sekarang tuh masih banyak banget para generasi muda khususnya yang memang kurang melek terhadap pendidikan, apalagi orang tuanya yang memang takut ya Teh. Orang tuanya takut untuk anaknya melanjutkan pendidikan karena mereka tuh merasa bahwasanya ekonomi mereka tuh belum mampu untuk menyekolahkan atau melanjutkan pendidikan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi gitu paling Teh. Betul sekali ya Kang. Wow. Oke. Nah, untuk pendidikan yang lebih adil dan merata itu bersinggungan dengan inklusivitas kan ya Kang. Nah, sebenarnya apa sih arti inklusif bagi Akang sendiri? Oke, baik, mungkin inklusif ya Teh. Kalau misalnya dari segi arti yang memang bisa dikatakan simpel gitu ya, sebetulnya inklusif itu artinya merata Teh. Jadi merata mulai dari keadaan ekonomi ataupun fasilitas itu harusnya merata gitu ya Teh. Namun di sini di Indonesia tuh masih banyak ketimpangan Teh. Data yang saya temukan di BPS itu 3,9 juta anak tuh nggak bisa melanjutkan pendidikan, dan 25%-nya itu dikarenakan oleh kondisi ekonomi yang kurang gitu ya. Jadi oleh karena itu artinya Indonesia itu sepenuhnya belum inklusif gitu ya. Tapi memang udah ada beberapa yang bisa dikatakan inklusif seperti itu Teh. Oh begitu ya Kang. Berarti sejauh ini menurut Akang nih, apa udah ada upaya dari pemerintah ataupun masyarakat untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia itu lebih inklusif? Nah, baik, mungkin kalau misalnya ditanya udah ada belum sih solusi dari pemerintah mungkin ya untuk
keadaan pendidikan saat ini mungkin ya. Nah, mungkin untuk pendidikan saat ini Indonesia tuh sebetulnya gitu pemerintah tuh udah ada loh gitu beberapa program-program pemerintah yang memang untuk mencari solusi dari adanya atau dari kurangnya inclusivity di Indonesia, yang mana saya sendiri merasakan saya merupakan seorang penerima beasiswa KIPK. Nah, KIPK itu sebetulnya ada salah satu program pemerintah yang memang untuk mengurangi angka pendidikan yang kurang gitu ya. Nah, adanya KIPK itu memang salah satu menjadi solusi lah gitu ya bagi saya khususnya generasi muda yang memang pengen melanjutkan ke dunia lebih tinggi. Juga di pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya itu ada juga nama beasiswa juga, yaitu namanya tuh Jabar Future Leadership. Itu hampir sama kayak KIPK. Sasarannya itu anak atau siswa yang kurang mampu yang ingin melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yang mana mereka tuh punya tekad dan niat yang kuat gitu ya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu teh. Oke, Kang. Nah, dari program-program pemerintah tersebut nih, Kang, apakah sudah efektif gitu apabila dilihat dari zaman sekarang gitu? Oke. Nah, mungkin kalau dilihat dari efektivitasnya kayaknya sekitar 70% ya teh. Karena sekarang gitu ya kita lihat gitu ya, memang KIPK atau JFLS dari Provinsi Jawa Barat tuh banyak banget membantu lah gitu ya, karena memang beasiswa itu tuh nggak hanya ngasih biaya pendidikan teh, tapi memang ngasih biaya hidup lah gitu ya. Karena kan kita nggak bisa ya teh kalau misalkan ada anak misalkan ya dari keluarga kurang mampu, terus dia tuh hanya dikasih untuk biaya pendidikan, sedangkan dia tuh biaya hidupnya aja nggak ada gitu ya. Nah, itu tuh sebetulnya salah satu PR juga ya gitu. Nah, di sini tuh KIPK sama JFLS tuh hadir lah gitu, yang mana mereka memberikan dua aspek tersebut gitu. Jadi kalau ditanya antara efektif atau enggaknya mas, sebetulnya ada teh 30% gitu ya, bisa dilihat dari kacamata saya tuh 30% tuh masih belum efektif, karena memang seringkali atau masih ada lah gitu yang kurang tepat sasaran gitu ya teh gitu. Jadi ada yang harusnya tidak dapat malah dapat, yang mampu itu malah dapat gitu, sedangkan sebaliknya ada yang kurang mampu tapi malah nggak lolos ataupun nggak dapat, seperti itu teh. Berarti 30% ya kurang efektifnya. Betul. Nah, Kang, selain pemerintah dan masyarakat nih, kita sebagai generasi muda tuh bisa apa sih, melakukan apa gitu agar akses pendidikan di Indonesia tuh jadi lebih merata? Oke, baik, mungkin ya teh kita peran generasi muda agar membantu pemerintah gitu ya dalam mengupayakan pendidikan yang inklusif di Indonesia. Nah, mungkin betul, saya setuju. Kita generasi muda enggak harus nunggu pemerintah ada program ini, program itu. Kita juga harus ikut serta, ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan pendidikan di Indonesia. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Mungkin yang pertama, karena generasi zilenial atau generasi muda kita saat ini tuh sangat bersinggungan erat dengan teknologi ya teh. Betul. Nah, kita sebagai generasi muda tuh harus memanfaatkan teknologi untuk menginformasikan seluruh beasiswa pendidikan ataupun seluruh hal-hal yang memang membantu teman-teman yang kurang paham akan teknologi ataupun kurang paham akan beasiswa, kurang paham akan pendidikan lainnya gitu teh. Nah, di sini juga aku udah punya program teh buat di TikTok. Nah, aku punya akun TikTok namanya @kurnia info akademik gitu ya. Nah, boleh teman-teman para penonton gitu ya. Para penonton boleh banget di cek gitu ya akun Kurnia follow Info juga, Akademik. Follow jangan lupa. Di situ banyak banget informasi mengenai beasiswa teh. Aku sering banget informasiin mengenai beasiswa juga. Di sini aku sebagai peran generasi muda, aku punya grup teh. Aku punya grup WhatsApp yang mana pada tahun ini tuh grup aku tuh berjumlah 400 orang dari UPI semua. Nah, dari UPI semua. Nah, aku tuh namanya Sharing Mandiri dan KIPK. Kebetulan aku kan jalur Mandiri dan aku KIPK. Jadi banyak banget yang di TikTok tuh yang DM aku buat bikin grup. Jadi mereka tuh kayak tanya-tanya mengenai ujian mandiri, mengenai KIPK tuh di grup itu gitu. Jadi aku punya komunitas yang mana aku bisa membantu teman-teman semua, membantu para generasi muda yang pengen kuliah gitu ya, tapi kekurangan ekonomi ataupun kekurangan akses informasi gitu ya. Karena saya paham kalau misalkan apalagi yang di daerah 3T ya, tertinggal, terluar dan terdalam, itu benar-benar susah teh buat akses informasi gitu ya. Jadi di sini kita sebagai generasi muda tuh harus berperan gitu ya, harus sangat membantu pemerintah dalam memajukan pendidikan di Indonesia, seperti itu. Keren sekali ya Kang ya. Sebagai generasi muda, Kang Kurnia sudah membantu gitu untuk meningkatkan kesetaraan dalam pendidikan di Indonesia.
Nah Kang, kalau kita tarik lebih jauh nih ya, pendidikan itu kan banyak yang bilang gitu, bisa jadi jalan untuk memutus rantai kemiskinan. Nah menurut Akang nih, gimana pendidikan itu bisa betul-betul menjadi kunci perubahan sosial? Oke, nah mungkin ini tadi sangat benar sekali ya perkataan bahwasanya pendidikan itu bisa memutus rantai kemiskinan. Saya sangat setuju, saya sangat pro gitu ya dengan argumen itu. Karena apa? Karena di sini memang realistis aja gitu ya. Kita melanjutkan pendidikan untuk mencari pekerjaan yang layak, betul kan? Betul. Nah, kita melanjutkan pendidikan untuk mencari pekerjaan yang layak. Yang mana pekerjaan yang layak itu otomatis ya intinya kita dapat penghasilan yang memang cukup untuk hidup gitu ya. Nah, di sini betul pendidikan itu bisa merubah bisa menjadikan perubahan sosial. Karena apa? Karena kalau misalnya kita melanjutkan pendidikan, kita bukan hanya tahu gitu tentang ilmunya, tapi juga pengalaman, relasi, juga hal-hal lainnya yang memang sangat berperan penting dalam dunia pekerjaan. Nah, tapi sebelum lanjut, saya ingat podcast episode sebelumnya gitu ya podcast sebelumnya tuh kan sama ya mengenai pendidikan. Nah mungkin aku mau ngasih tahu ke teman-teman, boleh banget nih dicek dulu podcast episode sebelumnya ya betul. Di episode ke-6 kita juga ngebahas terkait soal pendidikan, terkhususnya pendidikan sih teh. Jadi pendidikan. Boleh banget dicek dulu ya buat episode sebelumnya gitu. Nah lanjut yang tadi ya mengenai perubahan sosial gitu ya, betul ya banyak orang mengatakan katanya aku nggak bisa lanjut pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Padahal ekonomi bisa tidak terbatas karena adanya pendidikan. Itu betul-betul harus dicamkan. Karena apa? Karena memang pendidikan itu salah satu kunci untuk meraih kesuksesan. Jadi di sini saya tidak bilang orang yang tidak berpendidikan itu tidak akan sukses, tidak ya teman-teman. Tapi saya sarankan dan saya berani bilang kalau misalkan orang berpendidikan itu insya Allah pasti akan sukses. Gitu. Betul sekali ya. Kita sebagai generasi muda kita harus berpendidikan setinggi-tingginya. Gitu. Nah Kang, kalau ada anak muda nih ataupun mahasiswa yang mungkin sedang mendengarkan podcast kita, tapi mereka tuh merasa saya itu cuman orang biasa gitu, gak ada yang bisa saya lakukan. Nah langkah kecil apa sih yang bisa mereka mulai untuk mendukung akses pendidikan bagi semua orang? Oke, nah mungkin hal pertama yang mereka lakukan gitu ya. Nah mungkin yang pertama itu tentu saja yang paling utama yaitu izin orang tua. Nah, izin orang tua tuh betul-betul sangat penting karena apa? Karena memang jika kita punya keinginan dan niat dan tekad yang tinggi tapi orang tuanya itu tidak mengizinkan gitu ya, itu memang agak sulit lah gitu ya. Tapi selain itu bisa juga teman-teman semua itu akses informasi terlebih dahulu. Teman-teman cari tahu dulu beasiswa apa yang memang cukup untuk teman-teman. Misalkan teman-teman pengen banget kuliah atau melanjutkan pendidikan tapi tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun. Nah, teman-teman bisa cari tahu informasi mengenai beasiswa KIPK, beasiswa JFLS, beasiswa unggulan, beasiswa prestasi Indonesia. Itu benar-benar beasiswa yang memang tidak akan dipungut biaya, bahkan kita dikasih biaya hidup gitu ya. Jadi mungkin yang pertama akses informasi, yang kedua misalkan jika orang tua masih tidak mengizinkan, coba teman-teman jelaskan bahwasanya ada beasiswa yang mungkin tidak akan mengeluarkan uang sepeser pun gitu ya. Karena memang saya gitu ya di Universitas Pendidikan Indonesia biaya UKT, IP dan sebagainya itu udah ditanggung sama pihak universitas gitu ya. Jadi memang ada teman-teman beasiswa yang memang tidak mengeluarkan uang sepeser pun gitu ya. Lalu setelah akses informasi, setelah teman-teman paham mengenai beasiswanya apa, itu bisa teman-teman langsung jelaskan kepada orang tua. Kalau beasiswa ini tuh seperti ini mama atau bapak tidak usah khawatir karena beasiswa ini tuh seperti ini. Juga sebagai mahasiswa gitu ya, nanti ketika udah izin orang tua, udah akses informasi gitu ya. Nah itu harus banget cari satu orang atau dua orang yang memang dijadiin pembimbing gitu ya intinya. Jadi kayak harus punya orang gitu ya buat tanya-tanya mengenai beasiswa, mengenai hal lain sebagainya gitu. Kalau waktu aku dulu juga sama, aku waktu itu punya guru yang mana guru itu
mahasiswa dari UPI juga. Jadi aku banyak banget tanya-tanya ke mereka dan aku tuh diarahkan gitu ya, karena emang sejatinya kita tuh makhluk sosial ya Teh. Iya, betul. Makhluk sosial tuh nggak bisa berdiri sendiri Iya, gitu ya. kita Jadi kita perlu bantuan orang lain. Seperti itu Teh mungkin. Oke, jadi teman-teman, buat yang ngerasa kalian ini enggak kurang gitu, kalian bisa catat tadi perkataan dari Kang Kurnia gitu. Yang pertama, akses informasi. Yang kedua, izin orang tua. Dan yang ketiga, cari relasi. Cari relasi ya, untuk membantu prosesnya. Membantu prosesnya. Nah, lalu pesan motivasi Akang nih untuk generasi muda, khususnya mereka yang punya keterbatasan ekonomi. Oke, nah mungkin tadi ya Teh yang aku pengen katakan teman-teman, banyak orang yang bilang tidak bisa melanjutkan ekonomi karena tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kurangnya ekonomi. Padahal kenyataannya ekonomi bisa diputuskan karena adanya pendidikan gitu. Jadi intinya teman-teman nggak harus takut untuk melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Karena ketika teman-teman udah melanjutkan pendidikan, itu teman-teman berpeluang untuk memutuskan rantai kemiskinan. Betul itu teman-teman ya yang harus dicamkan oleh teman-teman juga. Teman-teman jangan takut karena teman-teman tuh nggak pinter. Teman-teman tuh jangan takut karena teman-teman tuh nggak punya wawasan luas, pengalaman banyak. Jangan takut ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini inklusivitas, di sini kita sama dan rata gitu ya. Jadi nggak ada perbedaan di antara kita gitu ya. Nah juga teman-teman harus kuatkan tekad dan niat kalau misalkan teman-teman itu mampu, teman-teman itu bisa kayak orang lain gitu ya. Jangan mikir karena teman-teman orang biasa tapi teman-teman gak bisa jadi orang luar biasa, karena kita yakin orang biasa pun pasti bisa menjadi orang luar biasa. Betul sekali. Tidak terasa ya Kang, kita udah di akhir obrolan nih. Wah, gak kerasa banget ya. Iya, nah di pembahasan kita kali ini tuh emang banyak insight yang kita dapat ya. Mulai dari arti inklusivitas pendidikan, terus peran generasi muda, dan juga bagaimana langkah-langkah kecil bisa jadi perubahan yang besar. Nah sebelum ditutup nih Kang, boleh nggak Kang kasih satu kalimat gitu singkat tentang arti pendidikan inklusif untuk hidup Akang yang sendiri? Oke. Aku kalau misalnya dibilang satu kalimat, kayaknya beberapa kata aja kali ya. Boleh. Oke, inklusivitas itu merata. Merata artinya sama gitu ya. Jadi di sini kita sebagai mahasiswa itu harus sama ratakan arti dari pendidikan gitu ya. Entah itu dari segi fasilitas ataupun hal lain sebagainya. Itu mungkinnya kalau misalnya dari hidup aku. Jadi intinya inklusivitas itu merata, inklusivitas itu adil. Kita nggak boleh membeda-bedakan orang lain gitu. Betul Kak. Oke, terima kasih banyak ya Kang Kurnia sudah berbagi inspirasi hari ini. Semoga obrolan kita ini tuh bisa memotivasi bagi semua kalangan generasi gitu ya, untuk ikut memperjuangkan pendidikan agar lebih adil dan merata. Nah sebelum ditutup lagi nih, aku mau kasih pantun dulu buat teman-teman. Boleh Teh, apa tuh Teh pantunnya? Nanti Kang Kurnia bilang cakep ya. Siap Teh. Pergi ke pasar membeli semangka. Cakep. Jangan lupa juga beli pepaya. Cakep. Podcast ini kita tutup bersama. Cakep. Sampai jumpa di episode berikutnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dan jangan lupa tonton episode sebelumnya. Iya, dan juga like, comment, and subscribe. Terima kasih.